Sekarang kita akan membahas tentang konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan serta alasan pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum merupakan suatu proses dalam mengupayakan untuk menegakkan norma-norma hukum dengan secara nyata sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang artinya negara ini didasarkan bukan atas kekuasaan belaka, melainkan negara ini didasarkan atas hukum. Menurut Cicero, ia pernah menyatakan ubi societas, ibi ius, yang artinya di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Dengan kata lain, sampai saat ini hukum masih diperlukan, bahkan kedudukannya semakin penting. Nah, pada saat ini Indonesia mengalami urgensi atau kemendesakan dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Kita bisa lihat contoh seperti para wakil rakyat yang korupsi atau mengambil uang-uang negara, tetapi mereka tidak mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan mereka, dibandingkan dengan masyarakat kecil yang hanya mengambil barang milik orang lain dan dilaporkan, kemudian diberikan hukuman bertahun-tahun dalam penjara. Di situ kita bisa lihat bahwa Indonesia mengalami urgensi dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Nah, penegakan hukum yang berkeadilan merupakan suatu hal yang sangat penting dengan tujuan agar dapat terciptanya keadilan dan ketertiban dalam masyarakat serta membuat masyarakat merasa adanya perlindungan akan hak-haknya. Nah, kita masuk pada materi yang selanjutnya, itu tentang menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Nah, agar negara dapat melaksanakan tugas ketertiban dan perlindungan warga negara, maka disusunlah peraturan-peraturan yang disebut peraturan hukum, di mana peraturan hukum mengatur hubungan antara manusia yang satu dan manusia lainnya. Di samping peraturan hukum mengatur hubungan antara manusia atau warga negara serta organ-organ negara dalam menjalankan pemerintahan negara, ada dua pembagian besar hukum di Indonesia, yaitu hukum privat dan hukum publik, di mana hukum privat itu ialah hubungan antar manusia atau individu yang menyangkut kepentingan pribadi, misalnya jual beli, sewa menyewa, atau pembagian warisan. Nah, kalau hukum publik, ia mengatur hubungan antara negara, organ negara atau perorangan yang menyangkut tentang kepentingan umum seperti penganiayaan, penculikan, perampokan, dan tindakan kriminal lainnya. Nah, maka dari itu hukum di Indonesia itu dilakukan untuk mengatur kehidupan dan ketertiban masyarakat serta mewujudkan masyarakat yang tertib. Maka hukum harus ditegakkan secara konsekuensi di negara Indonesia. Sekarang kita lanjut pada poin D, yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan Indonesia. Nah, kita lihat serta kita sadari bersama bahwa pelanggaran-pelanggaran maupun kasus-kasus hukum di Indonesia masih jauh dari namanya keadilan. Berdasarkan kasus-kasus di sini, di mana ada oknum negara yang masih melakukan tindakan tidak baik atau tidak terpuji, misalnya masih melakukan tindakan praktek KKN, masih melakukan tindakan suap, terus masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial yang di dalamnya memicu adanya tawuran, memicu adanya pelanggaran HAM, serta sekarang adanya marak-maraknya ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan secara tuntas. Nah, di sini penegakan hukum yang tidak berkeadilan di Indonesia ini
menyebabkan hukum di Indonesia menjadi lemah. Kita tahu bersama bahwa Indonesia merupakan negara hukum, namun karena ketidakadilan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, oleh oknum-oknum penegak hukum, maka Indonesia menjadi negara hukum yang lemah. Untuk itu, kita sebagai masyarakat Indonesia maupun sebagai oknum-oknum negara yang bekerja di penegak hukum maupun siapa saja, kita harus mempunyai jiwa keberanian, harus mempunyai akhlak yang mulia, harus mempunyai karakter yang kuat dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan dalam menghadapi setiap ujian dan cobaan yang akan kita hadapi dalam pendidikan hukum tersebut, agar wibawa kita maupun kebijaksanaan kita tidak turun hanya karena kita tidak melakukan suatu keadilan. Nah, selanjutnya kita masuk dalam mendeskripsikan esensi dan urgensi penegakan hukum berkeadilan Indonesia. Nah, mengapa dikatakan urgensi dalam penegakan hukum Indonesia? Indonesia ini sudah masuk dalam tahap urgensi karena berdasarkan dengan kasus-kasus yang telah saya sebutkan tadi, ada juga kasus-kasus lain. Contohnya ada seorang siswa SMK yang mencuri sendal jepit dari seorang bribtu. Di sini dia dihukum 5 tahun penjara. Nah, bagaimana dengan peraturan perundang-undangan nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak? Dan juga bagaimana dengan orang-orang di luar sana yang melakukan tindakan korupsi, yang melakukan tindakan suap, bagaimana dengan hukum mereka? Apakah ini dinamakan dengan keadilan? Nah, untuk itu marilah kita untuk lebih menekankan dalam penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Jika tidak ditekankan, bagaimana dengan masyarakat yang di bawah, masyarakat yang tidak terima dengan ketidakadilan tersebut? Untuk itu, mari kita lebih tegakkan lagi tentang penegakan hukum di Indonesia.